Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Saya percaya keadaan kita semuanya baik. Roh kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan, amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Terus bergairah di dalam Tuhan Bapak Ibu. Kita sama-sama ya. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah gini. Tunjukkan integritasmu. Tunjukkan integritasmu. Hari Selasa Bapak Gembala sudah sampaikan kepada setiap kita mengenai pesan ini Bapak Ibu. Saya percaya kita boleh menangkapnya ya. Kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Pesan Tuhan ini sangat penting, katakan sangat penting Bapak Ibu. Perlihatkan integritasmu kata Tuhan. Ya. Pak Ishak sudah jabarkan tentang arti tentang integritas itu bukan soal jujur saja. Tetapi ada arti yang lebih luar biasa, dikatakan integritas itu dapat dipercaya. Ya. Yang kedua adalah komitmen atau loyal. Yang ketiga tentang tanggung jawab, dan keempat konsisten tetap pada pendirian. Itu tidak mudah kita lakukan Bapak Ibu. Tapi ini Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Dikatakan tunjukkan integritasmu. Sebelum kita jauh Bapak Ibu, pertanyaan buat setiap kita. Mengapa sampai Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita? Mengenai tunjukkan integritasmu. Apa yang kita sama-sama tangkap Bapak Ibu? Kenapa sampai Tuhan tekankan ini kepada setiap kita? Ya. Dan kepada siapa kita harus menunjukkan integritas ini? Itu penting banget. Kepada siapa? Ya. Di mana saja Tuhan tempatkan kita Bapak Ibu. Baik itu di dalam lingkup keluarga di mana kita tinggal. Integritas itu kita harus perlihatkan. Integritas itu harus ditunjukkan. Di lingkungan pekerjaan kita. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin ada kerja di marketplace seperti itu Bapak Ibu. Hati-hati, kita harus memperlihatkan ini. Bahkan di lingkungan pelayanan, integritas itu harus ditunjukkan gitu loh. Jangan sampai kita melayani tetapi ada sesuatu yang tidak jelas gitu loh. Ya. Jangan sampai kita terlihat kayak melayani Tuhan, seperti serius melayani Tuhan, tetapi ada udang di balik batu, betul ya. Jangan sampai ada sesuatu yang seperti itu dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita perhatikan hari-hari ini Bapak Ibu ya, keadaan hari-hari ini, integritas itu menjadi sesuatu yang langka atau barang langka ya. Ya. Pasti Bapak Ibu pernah lihat ya di televisi ya, ketika ketangkap orang lakukan korupsi, sikapnya yang kita bisa lihat apa? Masih sempat tertawa lambai-lambai loh Bapak Ibu. Gak ada rasa malunya. Itu generasi yang menonton, yang bisa melihat itu generasi di bawah. Oh murahan, integritas itu murahan. Integritas itu tidak ada nilainya. Yang lakukan itu orang-orang yang punya pendidikan tinggi loh Bapak Ibu. Jangan salah. Saya mulai melihat itu, bahwa integritas itu dianggap sesuatu yang ditukarkan sesuatu yang tidak benar gitu. Bukannya malu ketika di media kita bisa lihat ya, bukannya malu ketika mungkin nangis atau gimana. Malah tertawa dan saya pikir itu gila itu orang seperti itu. Ya, keadaan hari-hari ini begitu begitu gelap. Begitu tidak terang benderang Bapak Ibu. Kita sedang ada di dalam keadaan zaman yang seperti itu. Di mana nilai integritas ini mulai pudar, mulai tidak terlihat, mulai samar. Ya kan? Di dalam sekolah, lihat nyontek itu jadi biasa loh. Ya. Ketika dosen kasih tugas, kerjakan tugas. Iya, copy paste. Ambil tugas teman, kumpulkan nilainya paling tinggi lagi. Oh jangan salah, itu terjadi.
Itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Di kampus itu terjadi seperti itu. Baik di teologi seperti itu juga sama. Ya kan? Karena laptop kita nggak dikunci karena teman kan tahu kan. Dia buka, ambil, di copy paste, dia ubah sedikit, kumpul. Nilainya lebih besar Bapak Ibu. Kita yang ngerjain sampai larut malam. Ya kan? Itu ketidakjujuran itu mulai ada di mana saja. Ya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu, kita diingatkan gini. Ini bagian awal saja itu sudah sangat luar biasa dikatakan gini. Tuhan ingin kita sebagai orang percaya seharusnya kita dikenal karena memiliki jati diri itu. Yang selaras dengan nilai-nilai kerajaan. Dalam hal ini, integritas tentang integritas. Pak Ishak sampaikan, jelaskan kemarin, dulu orang berjanji atau pinjam sesuatu tidak pakai ikatan jaminan tertulis loh. Saya coba. Iya benar juga ya, zaman dulu itu seperti itu. Saya pinjam 3 hari ya, 3 harinya datang balikin Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang berbeda, saya pinjam 3 hari ya, 3 bulan gak nongol-nongol Bapak Ibu. 3 tahun gak nongol-nongol tuh. Sampai mesti diingatkan kapan gantinya, kapan balikinnya. Nah kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Kadang lupa, iya saya punya utang ya. Mesti diingat-ingatkan Bapak Ibu. Karena apa? Sudah melekat. Integritas itu mulai tergerus. Tidak ada di dalam kehidupan setiap pribadi, mungkin anak-anak Tuhan. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu ya. Artinya kita harus jaga nilai itu Bapak Ibu. Kita harus jaga nilai integritas di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ya. Kita mari lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ini menjadi dasarnya. 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 16, sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Nah kita nanti mau belajar apa yang dijauhi itu. Ya. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya ulangi Bapak Ibu. Tetapi engkau hai manusia Allah. Ya, ini julukan yang dikasih Paulus kepada muridnya, kepada anaknya sendiri, anak didiknya. Dikatakan jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada pesan penting yang disampaikan Rasul Paulus berdasarkan ayat ini atau berdasarkan perikop ini. Ya. Ada hal-hal yang harus dijauhi. Kalau kita melihat ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu, apa yang Alkitab bicarakan di sana? Itu berbicara tentang cinta akan uang. Karena cinta uang, karena memburu uanglah seseorang itu menjadi ngaur dalam kehidupannya. Ayat 8 ditegaskan, asal ada makanan dan pakaian, Alkitab katakan apa? Cukuplah. Tapi karena memburu sesuatu, orang jadi picik, jadi licik. Jadi tidak selaras dalam kebenaran. Ayat 10 coba kita sama-sama. Oke. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Alkitab mengatakan menyimpang dari apa? Dari iman loh. Dan menyiksa dirinya dengan apa? Berbagai-bagai duka. Padahal Paulus tekankan asal ada makanan dan pakaian cukup. Boleh kita punya uang banyak, boleh, sangat boleh. Tapi jangan sampai gara-gara ini kita menyimpang. Orang melakukan korupsi gara-gara ini Bapak Ibu. Mengejar kekayaan. Ada hal-hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus, dikatakan kejarlah. Apa yang dikejar? Yang dikejar adalah keadilan. Yang dikejar adalah ibadahnya. Yang dikejar adalah hidup dalam kasih. Yang dikejar adalah kesetiaan dan kelembutan. Itu yang dikejar.
Itu yang Paulus tekankan, ingatkan kepada Timotius. Timotius, kamu memerlukan semuanya ini. Apa yang Paulus tekankan ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan pelayanan anak didiknya Timotius, Bapak Ibu. Melayani dia harus punya keadilan. Melayani dia harus punya kasih dan kesabaran. Bagaimana Bapak Ibu ketika dia berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu? Mendidik orang-orang yang dia gembalakan. Harus punya kesabaran. Itu tidak mudah. Karena kita tahu tugas Timotius adalah seorang gembala. Jangan sampai apa yang Paulus sampaikan itu tidak ada di dalam kehidupan Timotius. Jangan sampai Timotius mengejar sesuatu yang orang lain kejar. Tugasnya adalah melayani. Ya, keenam hal ini Bapak Ibu harus ada di dalam kehidupan setiap kita juga. Ya. Pak Ishak sampaikan dua hal Bapak Ibu ya. Saya sampaikan dua hal. Yang pertama, ini sama-sama kita tangkap ya Bapak Ibu ya, sangat luar biasa Tuhan tuntun kita. Yang pertama, tetap setia terhadap apapun yang Tuhan percayakan. Wow, terhadap apapun loh Bapak Ibu. Tugas-tugas sekecil apapun yang Tuhan percayakan, mari lakukan dengan kesetiaan. Yang kedua, tetap jaga integritas kita terlepas kondisi apapun yang sedang kita alami. Ya. Tadi saya sudah jabarkan Bapak Ibu bahwa kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang sangat tidak menentu. Kondisi zaman begitu rusak sekali Bapak Ibu. Ya. Keadaan kita sekarang itu tidak semuanya baik. Tidak membaik keadaannya. Ya, orang gampang menukarkan apapun demi mendapatkan sesuatu. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu tidak panjang-panjang Bapak Ibu, kita akan belajar dua hal. Apa yang sama-sama kita tangkap? Berbicara tentang tunjukkan integritasmu. Yang pertama, tetaplah berani bertindak benar dan tegas. Tetaplah berani bertindak benar dan tegas di tengah pilihan yang sulit yang kita hadapi. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau orang lain nyogok, kita jangan nyogok. Itu tidak diperkenankan di dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini saya jadi belajar buat diri saya sendiri Bapak Ibu. Contoh sederhana Bapak Ibu. Kalau kita mungkin bepergian, lupa bawa STNK mungkin SIM. Ya, ada operasi nih. Ya, polisi lakukan operasi di jalan gitu ya. Kedapatan nih. Kita mau lakukan apa? Mau cepat atau mau proses? Ini contoh hari-hari Bapak Ibu. Hal yang cepat aja Bapak. Itu nggak ada di dalam kehidupan kita. Ya. Ini berlaku buat kehidupan saya pribadi juga Bapak Ibu. Biar tidak panjang urusannya, ya kita lakukan sesuatu di luar kebenaran. Ya karena saya merenungkan Bapak Ibu, setiap kita itu diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan di dalam kehidupan setiap kita. Maukah kita berani bertindak benar atau tidak? Itu pilihan loh. Itu pilihan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Ya. Kalau kita lihat berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan, tunjukkan integritasmu. Bagaimana cara kita menunjukkan integritas kita kalau kita sendiri tidak berani bertindak benar dan tegas? Itu sulit loh Bapak. Ya. Pak Ishak sampaikan tentang contoh Yusuf. Yusuf orang yang berani tegas. Berani nolak. Berani nolak karena dia ngerti tentang nilai-nilai apa yang dia kandung di dalam dirinya. Ada nilai-nilai firman. Makanya ketika istri Potifar ajak, yang Yusuf lakukan adalah menolaknya dengan tegas. Tidak. Apapun resikonya tidak. Ya. Itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Itu pelajaran penting buat setiap kita. Bagaimana kita harus berani bertindak. Menolak sesuatu yang tidak yang tidak punya dasar yang kuat. Yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani tolak.
Kita jangan sampai jaim-jaim Bapak Ibu, nggak enak hati, ya udah. Orang lakukan kecurangan, kita ikut lakukan kecurangan. Itu bukan nilai yang kita anut. Ya. Berani bertindak benar artinya Bapak gini Bapak ya. Di dalamnya itu ada dua hal ya. Berani bertindak benar itu ada dua hal ya. Berarti harus hidup transparan. Nah, berani bertindak benar dan tegas artinya berarti harus hidup transparan. Transparan artinya apa? Jernih, jelas, terbuka, tidak menutup-nutupi, atau tidak dipertanyakan keberadaannya. Jernih, jelas, terbuka. Paulus sampaikan di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3. Apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3. Dikatakan gini Bapak Ibu, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, katakan dikenal Bapak Ibu. Iya. Dan yang dapat dibaca oleh apa? Semua orang. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya segala tindakan kita, baik melalui perkataan, perbuatan selalu terlihat gamblang dan jelas. Tidak samar. Tidak dipertanyakan keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan dapat dibaca oleh semua orang, siapapun boleh membaca kita. Jadi kalau kita berkata, oh Marbun, ya Marbun mah beda. Nah, mesti ada seperti itu di dalam kehidupan setiap kita Bapak. Dapat dibaca. Jangan sampai keberadaan kita itu jadi bahan perdebatan bagi orang banyak. Udah si Marbun sudah bertobat belum ya? Kemarin tuh masih lakukan gitu tuh. Itu jadi bahan perdebatan, bahan cemoohan orang. Harus terlihat gamblang dan jelas keberadaan kita. Ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Transparan Bapak Ibu. Terbuka. Keberadaan kita harus mudah dibaca. Memang tidak mudah. Tetapi ini firman Tuhan ajarkan kita Bapak Ibu. Firman Tuhan ini ingatkan setiap kita. Dikatakan jernih. Ya. Kalau pengertian dikatakan integritas itu utuh, keseluruhan. Jangan sampai kehidupan kita tidak transparan. Transparan saja. Lebih jelas orang lihatnya. Bagian 2. Apalagi di dalamnya. Yang kedua ini Bapak Ibu. Berani bertindak benar dan tegas berarti tidak kompromi. Ya itu dia. Tidak kompromi terhadap apapun yang berlawanan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat 12. Yakobus pasal 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Apa yang selanjutnya dikatakan firman Tuhan? Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Apa yang ayat ini tekankan Bapak Ibu? Ini berbicara tentang kejujuran. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Di dalam ayat yang lain Paulus mengingatkan tentang bagaimana Timotius harus menjadi teladan Bapak Ibu. Di dalam banyak hal di dalam kehidupannya ya. Nah kita bisa lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Secara cepat saya bacakan saja Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 12. Dikatakan apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Aduh banyak hal Bapak Ibu. Dalam perkataan, dalam tingkah laku. Perkataan dengan tindakan kita mesti sama Bapak Ibu. Jangan ngomong A,
lakuin yang B Bapak Ibu. Itu pelin-pelan. Itu tidak jelas itu. Ya. Apa yang kita katakan harus sejalan apa yang kita kerjakan juga. Jangan bertolak belakang Bapak Ibu. Supaya kita apa? Supaya kita mudah dibaca gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita kompromi. Saya ketika dapat pesan Tuhan ini Bapak Ibu, ketika Pak Ishak sampaikan buat kita, saya tuh jadi belajar banyak ya. Iya ya, ada banyak hal-hal yang perlu diperbaiki khususnya di dalam kehidupan pribadi saya. Iya ya, kadang saya ngomong janji apa, kadang-kadang lupa Bapak Ibu. Ada gitunya seperti itu terjadi ya. Iya saya bilang, iya Tuhan lagi ingatin ini buat saya pribadi. Tuhan lagi tegur saya nih, saya pikir gitu. Tuhan lagi didik saya nih, saya bilang ini. Tuhan lagi arahin nih supaya lebih benar, lebih selaras gitu. Karena kalau kita lupa apa yang kita katakan Bapak Ibu, waktu kita janji sesuatu kita gak lakukan, waduh. Kita susah dipercaya loh. Makanya kalau janji harus dilakukan, iya benar juga gitu. Jangan sampai kita langgar Bapak Ibu. Ya. Itu poin yang pertama kita sama-sama pelajari Bapak Ibu, tidak panjang lebar Bapak Ibu. Yang kedua apalagi yang kita mau sama pelajari Bapak Ibu. Dikatakan tunjukkanlah integritasmu. Yang kedua tetaplah berpegang pada komitmen. Dan selalu ingat status kita sebagai seorang pelayan Kristus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Tetap berpegang pada komitmen. Dan selalu ingat status kita sebagai seorang pelayan Kristus. Kita harus ingat status ini Bapak Ibu. Kita adalah seorang pelayan Kristus. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini Bapak Ibu, saya ingat waktu tentang pentabisan. Langsung pentabisan. Di otak saya itu pentabisan gitu. Iya ya. Kita kan pernah menulis sebuah komitmen kan, betul. Ini komitmen gak main-main loh, di hadapan Tuhan loh Bapak Ibu. Kita ditabiskan itu bukan asal-asalan. Kita ditabiskan membuat satu komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bukan karena ikut-ikutan, bukan rame-ramean seperti itu, bukan. Tetapi harus kita mengerti waktu kita berkomitmen, kita harus mengerti. Waktu ditabiskan ada sesuatu yang mengikat kita. Pastikan bahwa kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Pastikan waktu kita memulai, pastikan bahwa kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Jangan apa yang kita mulai, pertengahan kita akhiri kan gitu. Itu bukan komitmen. Kalau nggak berani berkomitmen, jangan mulai sesuatu. Di dalam pernikahan ada komitmen. Di dalam pekerjaan, di dalam hal apapun ada komitmen. Di dalam hal apapun yang kita mulai, harus ada komitmennya. Dan pastikan kita menyelesaikan sampai akhir. Ya, kalau kita belajar dalam kehidupan Paulus Bapak Ibu, itu gak setengah-setengah loh. Apa yang Paulus mulai, selesaikan sampai garis akhir. Alkitab ngomong gitu. Mari kita lihat 1 Timotius 4 ayat 6. Ya, 1 Timotius 4 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Ya. Engkau akan menjadi apa? Seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ada lanjutannya Bapak ini. Terdidik. Dalam hal apa? Dalam soal-soal pokok iman. Ya. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dikatakan terdidik dalam soal-soal pokok iman.
Kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa kita ini adalah seorang pelayan Kristus. Artinya seorang yang dipercaya. Orang yang diberikan tanggung jawab penuh untuk melayani Tuhan. Artinya nggak boleh main-main kan di sini kan. Kita harus ingat status kita sebagai pelayan. Dimanapun Tuhan utus kita. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam studi perkuliahan, dimanapun. Kita harus ingat status ini. Kita seorang pelayan Tuhan. Ya, kalau kita ingat status ini menjauhkan kita kepada hal-hal sesuatu yang bertentangan loh Bapak Ibu. Iya. Waktu kita bertindak, iya. Saya seorang pelayan Tuhan. Dalam pelayanan kita. Gak boleh setengah-setengah. Tidak boleh kita melepaskan sesuatu apa yang Tuhan sudah percayakan. Ya, kecuali kita sudah mati, betul ya. Ya. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21. Dikatakan gini, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu." Kira-kira apa yang dipercayakan kepada Timotius? Tanggung jawab, pelayanan, panggilan. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal daripada yang disebut pengetahuan. Ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya. Dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Wow, begitu tegas ya. Dikatakan apa? Peliharalah. Jagalah. Pelihara apa yang dipercayakan kepada setiap kita. Ya, artinya jangan sampai main-main Bapak Ibu ya. Ya. Kita akan lihat ayat penutupnya Bapak Ibu ya. Ini. Titus 2 ayat 6 sampai 8. Tentang nasihat ini Bapak Ibu ya. Apa yang dikatakan di sini? Demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka apa? Menguasai diri dalam segala hal. Itu keren Bapak Ibu. Menguasai diri. Ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Dalam apa? Berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dikatakan. Dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8. Sehat dan tidak bercelah. Wow. Nanti kita lihat bagian ayat terakhirnya Bapak Ibu. Sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu sehingga lawanmu menjadi apa? Menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan. Nah itu dia. Gak ada celah orang buat jatuhkan kita karena kita hidup punya integritas yang benar Bapak Ibu. Tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin Bapak Ibu ya. Wow, kita harus pegang firman Tuhan ini. Jangan sampai kita buka celah. Makanya dikatakan tunjukkan integritasmu. Wow. Kita harus tunjukkan itu Bapak Ibu. Dikatakan kuasai diri, hidup dalam kejujuran, tidak bercelah. Jadi dua hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Yang pertama tetaplah berani bertindak benar dan tegas di tengah pilihan yang sulit yang kita hadapi. Yang kedua tetaplah berpegang pada komitmen dan selalu ingat status kita sebagai seorang pelayan Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.